man sakata anil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wadda'a annahu nawa bi sukutihi at-tawaqqi an kasri qalbil mubashir fa huwa syarikuhu fil ismi. Kenapa? Menjaga agar tidak melukai perasaan orang yang telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut di dalam perbuatan orang yang mendiamkan daripada kemungkaran dan kemudian orang ini dinyatakan telah bersekutu di dalam perbuatan dosa. Orang nih menggawe kemungkaran, menggawe dosa, badiem ajainya, kada ditagur, kada dipadahi. Maka nang membiarkan ini, dia tidak memberikan teguran dengan alasan aku kalau menegurnya sama aku melukai perasaan orang yang berbuat kemungkaran tersebut, lalu kada ditagurnya. Maka seseorang yang dengan perbuatan maksiatnya itu melakukan dosa, sedangkan yang membiarkannya pun berdosa juga. Jadi kita ini kada kawa juga mendiamkan kemungkaran itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat akan suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maksud dengan tangan ini adalah otoritas, wewenang. Siapa yang berwenang di satu wilayah, kemudian ditemukan di situ kemungkaran, maka dialah yang berhak untuk memberikan suatu teguran atau perubahan kepada keadaan yang lebih baik. Itu yang bertanggung jawab. Jika di kampung tuh RT, nah, atau yang di atasnya lagi lurah, itu bertanggung jawabnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap pemimpin akan dipertanyakan nanti, mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya waktu di dunia. Namun kadakawa dengan melalui otoritas yang dimilikinya tadi. Fa in lam yastati, mun kadakawa juga pengkai ya Pak, babi qalbih, dengan hati ya lagi lah. Artinya nang dengan hati ini dia tidak memiliki suatu wewenang kadada, otoritas kadada, kemudian dia tidak bisa menyampaikan dengan lisannya, ucapannya, sehingga mereka itu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pang sudah belum melihat suatu kemungkaran itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda pula, laisa minna man lam yarham soghirona wa yuwaqqir kabirona wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk dalam kelompokku ya Nabi. Maksudnya tidak termasuk di dalam jalan yang ditempuh oleh Nabi. Ada pula pendapat mengatakan kada diakui sebagai umat. Kada termasuk dalam golongan Nabi. Siapa orang itu? Yang pertama adalah orang yang tua tidak menyayangi kepada yang muda. Sedangkan yang muda tidak hormat dengan yang tua. Yang ketiga, tidak memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, tidak mencegah daripada perbuatan mungkar. 4 perkara ini dihindari. Jangan sampai kita berdiam aja melihat ada kemungkaran atau adab tidak dijaga. Yang anu melawan nang tuha pula harus ada sayang lawan nang muda-muda kayak itu. Nah, jadi apabila seseorang itu melihat adanya suatu kemungkaran, kemudian dia tidak memberikan suatu teguran, maka
karena alasan tadi yang berbuat kemungkaran itu kawannya kada nyaman aku tagur. Maka orang yang dua ini yang melakukannya dan yang membiarkannya bizambi sawa, dalam urusan dosa samanya. Wa iza ta'allaqatin niyatul khabisah bil amali thayyib, apabila niat yang buruk di dalam mengerjakan suatu amal yang baik, afsadatu wa sayyarathu khabisan, maka amal yang tadinya merupakan yang baik itu dikarenakan rusaknya niat tadi, kada baik niatnya tadi, jadi rusak juga akhirnya. Jadi suatu perbuatan yang tadinya baik tapi niatnya nang kada baik, maka akhirnya amal ingat pun menjadi kada baik. Kaman ya'malu sholihat wa yanwi bidzalika tahsilul mali wal jah, seperti orang yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu makna amal soleh itu diantaranya adalah seperti ibadah mahdhah, ibadah semata-mata. Ibadah mahdhah itu seperti sholat, puasa, zakat, atau dia dalam keadaan berzikir atau mengerjakan perbuatan yang lain-lainnya yang mengandung nilai ibadah, atau suatu kebaikan yang dia perbuat atas manusia, menolong orang, bersedekah, silaturahim dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori amal soleh. Ya, dalam kategori amal soleh. Siapa yang mengerjakan suatu perbuatan amal soleh tapi ianya berniat untuk mendapatkan harta dan pangkat, padahal gawirnya amal soleh, untuk mendapatkan harta dan pangkat, maka di dalam amalnya tersebut ibadah itu jadi tidak betul. Kenapa? Karena tujuan dan niatnya itu berbau keduniawian. Nah, ini kada kawajian ini. Maka oleh sebab itu kata beliau, fajtahid ya akhi antakuna niyataka fi tu'atik maksuratan ala ibtigai wajhillahi ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku Jasidin, hendaklah niat kamu itu di dalam taat itu fokusnya kepada untuk menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Sahibul Ghurabah, Sahibul Iqdul Yawakid, beliau mengatakan bahwasannya beliau mengomentari daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Orang berniat nih apa Jasidin, yaitu an-niyah min a'malil qalbi. Niat itu adalah amalan hati. Niat nih, karena niat itu orang kada tahu apa yang kita niatakan, tersimpan di dalam hati niat itu. Nah, dan sesungguhnya amalan hati itu wa amal qalbi atammu wa akmalu, itu lebih sempurna, lebih lengkap min a'malil jawarih, lebih lengkap daripada amalan segenap anggota tubuh. Karena hati ini perlu dijaga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang manusia itu ke dalam hatinya. Nang kaya apa hatinya? Kita kada membaca hati manusia. Kita hanya bisa menilai orang dari sisi johir. Nahnu nahkumu bizawahir wallah yatawallas sarair. Kita hanya menilai orang itu dari sisi johirnya saja. Hati orang kita kada tahu. Nah, kita kada tahu. Maka oleh sebab itu jaga di dalam niat kita, dan
usahakan dan niat itu adalah kita semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wanwi bima tata'atahu minal mubahat al isti'anah ala ta'atillahi taala, dan berniatlah kita pada saat melakukan pekerjaan yang mubah. Pekerjaan mubah itu kayak makan, minum, guring, berjalan dan apa, itu perbuatan mubah. Kita disuruh waktu mengerjakan suatu perbuatan yang sifatnya mubah, artinya harus, boleh aja, kadang nilai pahala, nak makan silakan makan. Nah, maka hendaklah kita berniat di dalam mengerjakan suatu amalan-amalnya mubah itu menolongi kita untuk taat kepada Allah. Misal pian ngene, berniat makan nih, ya Allah ulun makan dengan menyebut nama Allah dulu, ya Allah bismillah nih. Artinya dengan makan ini supaya menjadi energi bagi tubuh kita untuk melakukan ibadah. Coba bayangkan pin kada sing makanan nggak pernah beribadah. Hari Jumat tuh, nah kita mulai malam Jumat tuh kan disuruh beribadah. Makanya kita jangan berpuasa hari Jumat. Kenapa? Jumat itu kita bujur-bujur fokus dengan Allah, ibadah. Banyak baca sholawat, banyak amalan-amalan. Karena setiap hari Jumat dalam perputaran satu minggu itu bisa menjadi penebus dosa kita semingguan di hari Jumat itu. Maka fokus di hari Jumat itu, kita muliakan hari Jumat. Karena disebutkan bahwasanya hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, pemimpin daripada hari-hari, penghulu hari-hari. Itu mukaffiruz dzunub fil usbu, dalam seminggu itu hari Jumat. Nah, itu penebus. Kemudian lagi kita di dalam tidur kita berniat pulang. Nah, karena pekerjaan tidurnya adalah suatu pekerjaan yang mubah. Ada orang yang tidur sebelum masuk zuhur. Tidur itu kira-kira jam 11. Itu disunahkan. Ngarannya tidur qailulah. Jam 11 siang itu pin bagus guring, tapi bagi orang yang dalam persangkaan kuatnya, ini bisa terbangun sebelum zuhur. Tapi kalau inya kebiasaan bila guring tuh kada cukup sejam, 2 jam, 3 jam, kan usah guring jam 11. Mun pacang bangun jam 3 parak asar, hilang am juhurnya. Nah, ini nang orang punya kebiasaan, artinya kawa guringnya sejam, maka dianjurkan inya guring itu jam 11. Karena jam 12 bangun inya. Karena bangunnya sebelum masuk waktu zuhur, itu dianjurkan. Nah, membiasakan tidur sebelum zuhur itu membantu kita supaya malam itu kawa bangun tahajud. Jadi juga bangun malam ada juga, tapi bekameh aja itu guring pulang. Ini bangun melaksanakan sholat malam. Nah, itu membantu pian. Kalau kawa guring sebelum zuhur itu dapat pahala pian, guring di waktu itu, di jam-jam itu dapat pahala pian. Tapi dalam persangkaan kuat kita bahwa memang biasanya bangun sebelum zuhur. Jangan setelah zuhur bangunnya. Nah, jadi kita berniatlah di dalam suatu perkara-perkara yang mubah. Jadi dalam tidur ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaquma fayusalli minal lail. Siapa yang menuju tempat tidurnya, kemudian dia berniat di dalam tidurnya itu, saya mau bangun malam. Anak bangun untuk sholat tahajud, bangun malam nih. Nah, jadi kemudian bila bangun malam tadi dia melaksanakan sholat sebagian daripada malam. Jadi sebagian daripada malam ini kita kalau tahu jam berapakah? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal lail, dan sebagian daripada malam. Jam berapakah jam berapakah bisa terbangun? Fatahajjat, laksanakan sholat tahajud. Nafilatan sebagai sholat sunat. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia orang ini pada derajat yang terpuji di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudian setelah itu dia waktu berniat untuk tidur, faghalabathu ainuhu, sekalinya mengantuknya, artinya kada mau bangun. Nah, hatta yusbih, sampai subuh kada sing bangunan. Kutiba lahu manawa, maka orang ini dicatat mendapatkan pahala dari apa nang diniatakannya. Jadi anak guring berniat lah, berniat aku ya Allah, aku mau melaksanakan sholat tahajud. Sekalinya karena mengantuk benar kada sing bangunan tengah malam sampai ke subuh hanya terbangun, hilang waktunya sudah untuk sholat tahajud. Tetapi si dia sudah mendapatkan pahala, yaitu berniat untuk melaksanakan sholat tahajud tadi. Jadi niat ini kata kau diulah. Mundasar niat tulus dalam hatinya hendak tahajud itu dasar bujur-bujur tuh. Kenapa? Karena waktu ini berniat dengan hatinya semata-mata Allah lah yang menjadi saksi dari apa yang niatakannya tadi. Kada ada urusan non manusia itu. Ini berniat bujur-bujur. Dasar hendak tahajud ini sekalinya kada tegawi dikuasai oleh rasa mengantuk tadi. Makanya orang nang mengantuk kemudian nyetau guring lah, orang nang tau guring ini tidak diberikan suatu kewajiban apapun karena guring. Hatta yastaiqiza, rufi al qalam an salasin an naim hatta yastaiqiza, nang guring sampainya bangun. Misalnya orang tau guring ini kan kada paham jualan dirinya, kenapa guring aku di 3 jam. Hendak juhur tadi guring, sekali bangun apa? Waktu asar, habis waktu juhur, belum masuk juhur bawanya guring. Sekali bangun apa? Waktu asar. Nah, maka dikarenakan guringnya tadi, dia tidak dicatat sebagai telah berbuat satu dosa. Kada diharim. Makanya guring kada tahu apa. Nah, begitu pula orang yang gila. Orang gila kada diberikan kewajiban syariat sampai dia sadar. Sampai dia sadarnya ada orang gila ini pinang setahun itu sadar. Maka dianjurkan orang yang sudah sadar dari gilanya tadi mandi sunat. Itu disunatkan mandi. Orang bilang sadar atau nah disunatkan mandi. Sama orang yang memandikan mayit, inya mandi juga. Jangan bisanya mandi mayit aja, disunatkan inya mandi juga setelah itu. Nah, wa'lam annahu yutasawwaru yajtami'a fil amalil wahid niyatun katsira. Ketahuilah bahwasannya jika engkau menghimpunkan di dalam satu amal dengan niat-niat yang banyak, wa yakunu lil amil bi kulli niyatin minha sawabun tam, maka bagi orang yang beramal setiap niatnya itu diberikan pahala. Jadi misalnya gitulah menggawe, ada yang mengamalkan di waktu sehabis apa itu, di waktu duha itu nah, itu sampai 5 sholat sunat digawe, sholat istikharah, sholat duha, kemudian sholat hajat, itu sampai kau digabung di waktu itu, niat digabungkan niatnya tadi. Nah, sholatnya itu kan 2 rakaat aja, tapi menggabungkan niat tadi itu di dalam sholatnya. Maka setiap orang itu wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang kita niatkan di majelis ini? Nah, mulai kita pertama duduk di sini berniat, ya Allah, nak mengharapkan ridhomu ya Allah, limpahan rahmatmu ya Allah, diampuni segala dosa, diangkat penyakit macam-macam. Bahkan ulama mengatakan niat-niat yang baik di waktu kita berada di satu majelis ilmu itu bahkan bisa sampai 70 macam berniat di majelis itu. Jadi niatakan ya Allah, mudahan urusan yang belum beres itu engkau permudah ya Allah. Nah, macam-macam niat tadilah. Nah, jadi di dalam satu amal itu dia bisa menggabungkan beberapa niat. Maka apa yang diniatakannya, niat-niat yang baik, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Nah, dia mendapatkan pahala tadi. Nah, disebutkan
Misalahu minat tu'ati ayyan wiya bi qiraatil Qur'an munajatullahu ta'ala. Contohnya kita mengaji nih baca Quran. Apa niatnya gerang baca Quran itu? Nah, membaca Al-Quran ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Karena kita sedang membaca daripada kitabullah, firman-firman Allah di dalamnya. Nah, maka waktu kita mengaji, membaca tujuannya apa? Bermunajat kepada Allah Ta'ala. Munajat itu jadi kita berpandir-pandir dengan Allah. Ya Allah, ya Allah. Berniatnya nang itu. Kenapa? Karena kita membacakan kalamullah. Kalamullah nang kita baca itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu kalamullah. Ya. Yang wahyu itu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai dibukukan Al-Quran itu. Jadi kada kegampangan itu Al-Quran, ya, kada kegampangan Al-Quran. Makanya kita ini memuliakan Al-Quran itu bukan hanya bacaannya, tapi mushafnya gin kita muliakan. Ya, bila andak jangan rendah, jangan di bawah kitab-kitab yang lain, di atas dari kitab-kitab yang lain itu Al-Quran. Kita muliakan. Ya. Kenapa? Karena Allah dengan Al-Quran itu apa? Ujar Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, ujar Allah. Yang mana Al-Quran itu wa nunazzilu ma huwa shifa', penyembuh, obat Al-Quran itu. Ya. Warahmah lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka bila dibaca Al-Quran itu, nanti di hari kiamat Al-Quran mendatangi orang yang membaca tadi sebagai pemberi syafaat kepada orang itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran, ujar Nabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang kepada orang yang membaca ini dengan memberi syafaat. Nah, lalu ditanyakan kepada Abu Hanifah, bagaimana dengan Al-Quran ini kalau kita baca? Apakah harus paham sehingga kita mendapatkan pahala mengaji ini? Apakah harus dengan paham enggak dulu atau kada kah supaya dapat pahala? Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, bi pahmin wa bi ghairi pahmin, dengan satu pemahaman ataupun yang kada paham. Pokoknya bilanya membaca Al-Quran nya paham gak ada apa pahalanya. Nah itu ya, apalagi mun paham ditadaburi Al-Quran itu, dibaca dengan tartil, makin nyai lagi lah, makin nyai banyak pahalanya. Nah, jadi perumpamannya adalah orang baca Al-Quran, fa innal qari munaji rabbah, karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, wa yanwi istikhrajal ulumi minal Quran, kemudian menggali daripada ilmu-ilmu Al-Quran, fa innahu ma'dinuha, karena Al-Quran itu adalah merupakan sumber daripada segala ilmu, sumber dari segala kebaikan, sumber daripada segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi berniatnya apa? Naf'a nafsihi wasami'in, untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya dan bagi orang yang mendengarkannya. Makanya kita ini bila orang membaca Quran itu berdiam, dengarkan, ya. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Bila orang membaca Quran, dengarkan, walaupun di kaset aja dengarkan, jangan sambil berucau juga lah. Apalagi orang azan kada boleh lah, karena ulama apabila kita berucau haratan azan itu khifa min su'il khatimah, dikhawatirkan nanti meninggalnya su'ul khatimah bila kita berpandir lagi orang azan ini. Nah, karena panggilan azan itu hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang kepada kita. Ila ghairi zalika minan niyat wa misaluhu minal mubahati an tanwiya bil akli imtisalu amri rabbik. Contoh pulang yang kedua, makan. Nah, berniat di dalam makan itu melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian daripada makanan-makanan yang halal
apa yang telah kami berikan kepada kamu sekalian. Jadi kita disuruh oleh Allah makanan itu nang halal. Karena bilanya nang masuk ke perut kita ini kada halal, apa aja Nabi? Kullu nabatin, nah, kullu damin nabata min haram pannar aula bihi. Kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bihi. Daging yang tumbuh dikarenakan adanya makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, maka neraka lebih pantas baginya untuk didiaminya. Mudahan kita dijauhkan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mulai perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi niat kita di waktu kita makan itu, wa tanwi bihi at-taqawwi ala ta'atillahi ta'ala. Waktu makan itu kita berniat supaya menjadi energi, menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk taat lawan Allah. Nah, itu di zaman Datuk Kalampayan itu, bahari itu nah. Saking menghormati banal rezeki nih, nasi itu. Makan nasi itu mandi dulu. Hendak makan tuh mandi dulu. Jadi berapa kali makan misalnya mun bahari itu kan kada dapat makan ke kita 3 kali. Makan orang bahari itu pagi dan sore aja 2 kali. Jadi waktu makan itu mandi dulu. Membersihkan diri karena memuliakan rezeki yang Allah berikan walaupun hanya sebiji nasi tadi. Menghormati benar lo. Bilanya tak gugur sebiji nasi, kurus semangat di orang bahari. Ya Allah diputiki nasi tadi. Menghormati. Nah, apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Tidaklah kami ini tidaklah kita ini mensyukuri sesuatu yang banyak kecuali datangnya dari sesuatu yang sedikit. Dari sedikit lalu jadi banyak. Maka nang sedikit kini disyukuri dulu supaya datang nang banyak. Nah, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki yang diberikannya apabila kita mensyukurinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan berkat berkumpul kita di sini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan urusan dunia akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin.